semua, terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Bostik, yaitu Bostik Sealant Range for Facade. Dan kita juga sudah kehadiran para narasumber kita. Di sini sudah ada profesional reviewers dari Main-Hart Facade Teknologi dengan Pak Timothy Subroto sebagai Associate Director. Selamat siang Pak Timothy, terima kasih waktunya Bapak. Siang Bu Sisa, terima kasih untuk kesempatannya, boleh undangannya juga. Ya. Terima kasih Pak Timothy dan juga sudah hadir bersama kita. Di sini ada Pak EJ Yusri dari Bostik Indonesia sebagai Sealing dan Bonding Manager. Selamat siang Pak EJ. Selamat siang Liza, selamat siang Pak Timothy, selamat siang juga yang semua yang hadir. Selamat siang Pak EJ. Baik, saya akan mempersilakan. Di sini sudah kehadiran Pak EJ dari Bostik Indonesia. Kita boleh kenalkan sedikit Bostik ini seperti apa. Silakan Pak EJ. So just introduction. What we are doing, just to give you a bit of a background, who is Bostik and what is Bostik doing. Bostik, we are the worldwide producer of sealants, and besides sealants, we also have other construction product in the construction range. Our vision is to make adhesive our world safer, more flexible, efficient and responsive to the dynamic challenges of the environment. Yeah, our mission is to develop innovative adhesive solution to make whatever is assembled, built or constructed smarter and more adaptive to the forces that shape our daily life. Yeah, this is our vision and our mission, and some of the product yang kita sudah dipakai dalam market di worldwide seperti di Singapore, Marina Bay Sands, dan juga di London Olympic Stadium, di Abu Dhabi di airportnya, dan juga di Sports Hub di Singapore juga sudah ada pakai barangan yang Bostik. Ya. So what is Bostik? Just to give you a brief background of Bostik, kita asalnya Bostik adalah daripada Amerika. They first started off back in the 18th century. Ya, Bostik started off selling glue untuk sepatu. Dari situ, they innovate and they provide a lot of different type of adhesive untuk all different kind of material. So you have adhesive for transportation, adhesive for construction, adhesive for your industrial application seperti pampers, diapers. So dari situ, what we are focusing on for today is the adhesive khas untuk sealing and bonding, khas untuk construction. So in our starting 2022, what Bostik Indonesia is doing is that we are going to focus a lot of the product, and some of these are khas untuk aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai seperti grab adhesive, construction dan facade, di aplikasi sanitary, aplikasi glazing, aplikasi decoration and paint, general purpose, expanding foam, fire protect, energy saving, panel and insulation, gardening and landscaping. Tapi khas hari ini kita akan fokusnya buat fasad. And I would like to thank here Pak Timothy, who is the Associate Director for Main-Hart Facade, and he's going to also share his experience based on the application that he has come across for facade installation. So kita ada 3 barangan yang kita akan introduksi dalam topic of the day, topic of the week. And one of the product yang kita mau buat introduksi is
barangan sealant untuk metal facade, ya. So di dalam barangan untuk produk untuk facade khas aluminium atau metal, kita ada H725. Di sini produk ini khas untuk aluminium panel, metal panel. Dan apa yang what is the advantage, key feature of this product is excellent UV resistant, zero bubbling, dan juga barangan ini sudah ada sertifikasi non staining, dan kita juga ada movement capability C50 dari ASTM, ya. Next slide. So apa salah satu issue that you normally get when it comes to aluminum panel? So what you normally get in the aluminum panel is staining. Jadi saya mau explain why we have staining, what is the effect of staining on the metal substrate seperti aluminium or other metal facade. So yang di sini kita bisa lihat contoh satu project ya yang kita bisa kelihatan di sini ada banyak yang stainingnya, dan ini adalah salah pemilihan sealant, dan kita ada solusinya nanti yang kita akan tawarkan, ya. But let me first explain kenapa bisa ada staining. Jadi yang seperti produk yang dipakai tadi itu mereka pakai silikon. Jadi kalau mereka pakai silikon, dan silikonnya kalau tidak di choose the correct silikon juga ada plasticizer. Jadi plasticizernya itu bisa migrate ke panel, dan dari situ juga silikon adalah satu sealant yang attract a lot of dust, karena silikon itu ada statik, elektrostatiknya lebih tinggi. Jadi dari situ bila elektrostatiknya tinggi, dia attract the dust, dan bila ada hujan, musim hujan, dust itu akan dan plasticizer itu akan transfer ke aluminium panel atau metal panel, ya. Jadi itu dari situ kita bisa kelihatan streaking, ya. Ini adalah sebuah contoh yang di sebuah project yang bisa kelihatan stainingnya itu. Dan lihat di belakang project itu ada banyak construction, ya. Dari situ di environmentnya itu juga sudah ada kelihatan banyak dust. Jadi kalau dust sudah campur dengan si silikon, dan bila hujannya ditambah hujan dan plasticizer, makanya semuanya panelnya begini jadinya. This is the effect of the staining, ya. Jadi kenapa kita ada solusi yang akan which will address this chances of staining. Jadi di H725 is a hybrid, dan ia ada lower electrostatic charge. Jadi barangan ini juga less attract to airborne dust, dan ia nggak ada contain sembarang mineral oil. Jadi amount of stainingnya you get less risk of staining, ya. Jadi kalau menggunakan sealant ini, staining yang tadi Bapak perlihatkan itu menjadi sangat-sangat berkurang ya Pak IJ. Betul Pak Kenneth. And yeah, actually the foto yang Bapak show sebelum slide ini juga banyak terjadi di Indonesia ya. Sangat disayangkan aluminium komposit yang mahal atau aluminium panel yang mahal itu menjadi damage gara-gara staining, gara-gara pemilihan sealant yang kurang tepat ya Pak ya. Betul Pak. Jadi what we are trying to do here, we are trying to educate
we take this opportunity to educate to all our colleagues, especially our colleagues who attend this presentation. We want to educate them that to use the right product is important. Seperti yang Pak Timothy sudah explain, barangan material fasadnya itu sudah mahal. Jadi kalau mereka pakai salah barang dan to replace the whole work is more costly. So right from the start, the actual selection of product is important. Dari sini kita sudah ada barangan khas untuk fasad. And the sealant itself actually cost-nya sangat-sangat kecil ya Pak ya untuk project ya. Jadi tapi ini kalau pemilihannya tidak tepat bisa merusak material lain yang cost-nya jauh lebih besar. Betul. In a construction, the cost of sealant is usually dalam 1 atau 2% of the total material cost. Right. Jadi dari situ bahwa what Bostik would like to encourage is make sure you use the right product, you use the right technology for the material yang you want to building for the building material later on. Yang ini seperti project reference-nya H725, we have actually bikin projectnya ini tahun awal 2019. Ini sudah masuk 3 tahun. Gambar ini baru dikirim dari teman saya daripada Thailand dan masih sudah kelihatan ini sudah almost 3 tahun dia punya fasad masih enggak ada stainingnya sama sekali. Sudah 3 tahun. Jadi this is one example of the product being used on aluminium panel dan enggak ada stainingnya sama sekali. And more recently, because of this project, we also got another project reference in MRT station di Bangkok dan juga di Singapura. Dan this is do it the next slide. This is the most recent one di Thailand juga. The whole building, you can see the facade of the whole building is also using the H725. Perlu di-share yang detailnya aja, gambar detail yang non-staining, yang fasadnya masih gambar kecil. Iya, yuk ke situ. Okay. So this is one of the example. So you can see application after 3 years. You can see that yes, you get a bit of dust staining on the sealant. Tapi di tepi-tepinya panelnya itu nggak ada sama sekali imigrasi staining. No immigration of staining at the beside the panels. Nah, boleh tanya Pak Aje? Iya. Untuk yang tipe 725 ini, selain untuk ACP, precast sama juga ya, bisa fungsi juga ya? Apa beda tipe gitu? Ini question yang baik, Pak Derajat ya. This is a good question. I will go on to the next product ya. Next for next project. Ini aplikasi dengan ada barangan H725 ya. Ini adalah sertifikasi untuk H725. Just for your information lagi, I will emphasize lagi, ada ASTM C920, C50, ASTM 1248 untuk non-staining, dan ini adalah EN code yang sudah
khas untuk facade joint, pedestrian walkway, dan juga kita ada branch appraisal di mana this sealant is test for UV resistant, ya, dan branch appraisal ini adalah daripada New Zealand, dan di situ mereka sudah tes barangan ini under high UV temperature in New Zealand. Kan di New Zealand UV-nya memang tinggi, dan we have achieved the result for 11 years, ya, 11 tahun. Jadi ini udah dites berdasarkan berbagai international standard ya Pak. Kalau di sini saya lihat ada ASTM, which is American, EN yang adalah European norm, termasuk sampai New Zealand ya Pak ya. Iya betul. Mungkin kalau saya boleh tanya, kira-kira sealant ini ada beberapa warna ya yang Bapak ini? Pak Timothy, betul, kita ada sealant ini dengan basic warna. So kita ada warna putih, warna abu, warna hitam, dan kalau mereka mau warna yang lain juga bisa, tapi kita bisa kita harus tahu apa warna yang mereka mau bikin. Ya. Untuk aplikasi ke metal yang tadi ini kan untuk H725 ini lebih ke aplikasi ke metal ya Pak ya. Apakah ada diperlukan primer atau semacam solvent atau untuk meningkatkan bonding adhesive between the sealant and the metal itself? Gimana Pak? Iya, oke. Let me explain. This is a very good question, Pak Timothy. In most application or in most aluminum panel, when the panel datang daripada OEM daripada production floor, a lot of the panel come with a layer of wax karena mereka mau protect panelnya itu. Dan if in this case, I would recommend just take alcohol wipes to wipe away the panel yang dimana kita mau aplikasi sealantnya itu. Tapi dari this sealant H725 enggak perlu, is a primerless application. Kita enggak perlu pakai primer. Ya, is a primerless application. Jadi cukup dibersihkan melalui, biasanya kalau di aplikasi kita menggunakan IPA atau MAK. Iya betul. Should be enough, right? Yes. If you use IPA to wipe away the area where you want to install the facade, because as what I mentioned, usually all the metal facade, it come with a layer of protective. Jadi if we wipe away that, then that is a very good, that is just good enough. You can straight away use this application. Jadi aplikasinya mungkin dibersihkan lebih dahulu metalnya, setelah itu kita apply MAK atau IPA, which is betul. MAK is methyl ethyl ketone, right? So betul. Untuk take out all the dust and yes. the apa namanya oil wax. on the Oil. wax. Normally ada wax atau oil di panelnya itu. Ya. Thank you. Okay. So this one is the application for other material ya Pak ya. Bukannya metal tapi precast atau yang selanjutnya ini adalah untuk precast. Jadi to answer Pak Derajat question tadi, kita juga ada sealant buat aplikasi precast besar. Ya, Dwi, terima kasih. So for precast besar kita ada proposalnya P590. Yang ini adalah teknologinya itu polyurethane ya. This is a low modulus polyurethane, dan polyurethane ini adalah extremely elastic ya. This is one of the latest product daripada Bostik yang kita akan launch juga tahun lagi 2-3 minggu tahun 2022. Barangan ini adalah teknologi baru polyurethane, dia zero bubbling dan bisa ambil join with up to 80 mm ya.
UV resistance-nya juga ada, dan movement capability-nya kita sudah tes dengan ASTM, kita sudah dapat C100/50. Aplikasi area seperti yang kita bilang, ini khas untuk aplikasi yang dan juga area yang ada high movement joint, ya. Barangan ini juga bisa dipakai buat natural stone karena dia juga nggak ada staining. Di sini saya mau explain kenapa adanya bubbling dalam sealant polyurethane. Ya, kalau kita pakai polyurethane apa itu namanya traditional polyurethane, ada di inside the traditional polyurethane you contain isocyanate. Dan isocyanate ini kalau sudah what do you call this, when react with moisture, mereka akan adanya CO2, dan dari situ nanti kita dapat lihat bubbling ini karena skinnya sudah kering, yang di atasnya tuh sudah kering, tapi yang di dalamnya masih basah dan mau that's why you get this bubbling effect, ya. Tapi yang P590 ini kita sudah eliminasi bubblingnya karena kita pakai teknologi baru seperti yang tadi saya sudah explain, karena ada teknologi yang baru di PU also. Eventually we innovate the new PU to make sure that we take away all this problem of bubbling. Ya, kita bisa lihat di sebelah kanan itu what is the problem of bubbling, and di sebelah kiri that is the new one without bubbling. So dari sini kalau kita sudah ada produk yang zero bubbling, you can use this in all condition, weather condition, ya. Kalau yang polyurethane yang traditional, kalau monsoon apa itu projectnya, when it comes to monsoon period, a lot of the project will have to slow down karena batunya, konkritnya selalu basah, precastnya selalu basah. Dan di situ kalau precastnya selalu basah, you will get high moisture content, and that is where a lot of bubbling will happen. Jadi with this new technology daripada Bostik, we have resolved this issue of bubbling, dan kita bisa buat aplikasi in all form of weather. Walaupun masih ada basah, masih lembab, kita juga bisa buat aplikasi dengan precast dengan barangan sealant Bostik P590, ya. Ya, halo, selamat siang Pak EJ, Pak Timothy. Mohon maaf tadi saya mungkin koneksinya kurang bagus jadi sempat hilang. Oke, saya menarik tadi pembahasan yang mengenai anti bubbling nih. Mungkin saya mau tanya sedikit ke Pak Timothy, Pak. Pernah nggak Pak di salah satu project dari Pak Timothy gitu terjadi tuh Pak hal-hal seperti itu Pak? Oh, sering sekali. Kalau kita boleh mundur ke slide-nya Pak EJ. Ini enggak yang tadi yang barusan ini, yang setelah ini. Sering sekali terjadi bubbling, dan ini Pak EJ sebenarnya neranginnya dengan very clear ya. Di situ bubbling itu terjadi pertama karena site condition yang tadi Pak EJ udah terangin bahwa seringkali substrate itu basah. Yang kedua adalah atau kotor. Yang kedua substrate condition di mana itu substrate-nya atau precastnya itu basah. Dan yang ketiga menggunakan use a soapy water, dan ini sering sekali dilakukan oleh boleh dibilang banyak tukang atau sealer di Indonesia mau pakai soapy water supaya mereka lihat surface-nya mulus. Tapi on the long term, pada waktu udah sering kali kering, itu jadi sealant-nya bubbling. Correct me if I'm wrong Pak EJ ya. Betul. Dan sebetulnya penggunaan soapy water itu nggak boleh sebetulnya. Jadi seringkali mereka paksa itu, jadi secara mungkin awal-awal 1 minggu 2 minggu itu oke, tapi on the long term-nya setelah itu
sealant settle, sealant kering itu jadi bubbling. Nah, terus pour backroad installation ini juga sangat penting. Jadi backroad itu mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, backroad itu adalah jadi sealant itu di dalamnya harus ada backroad. Tujuannya supaya sealant itu nempel 2 sisi, bukan 3 sisi. Jadi kalau backroadnya itu ada cacat, backroadnya itu tidak bagus, akan terjadi udara dari dalam backroad itu keluar. Sebenarnya backroad ini nggak akan nempel dengan sealant, tetapi kalau ada keluar udara keluar dari backroad ini, itu akan terjadi bubbling gitu. Jadi apa yang di-highlight oleh Pak EJ ini di slide ini sangat-sangat detail dan sangat-sangat penting. Bukan hanya dari sisi desain, tetapi juga dari sisi implementation gitu. Wah, jadi ini bisa dibilang salah satu solusi ya Pak? Iya. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah bubbling itu, gitu Pak. Nah, biasanya mungkin saya juga mau jadi tanya ke Pak EJ Pak. Ini ada nggak Pak, maybe some of project gitu yang sebelumnya menggunakan sealant yang akhirnya berbubbling dan akhirnya Bostik menjadi salah satu, pada akhirnya menjadi pilihan Pak. Jadi repairment gitu Pak. Sudah, Bayu. Kita ada banyak project yang what we have is that we get inquiry. Mereka sudah pakai barangan yang ada issue, jadi mereka approach sama Bostik dan kita buat mock-up di site juga, dan mereka setelah lihat dalam 1-2 bulan nggak ada apa-apa, jadi mereka minta tolong buat resealing. Yeah. Menarik ya Pak EJ. Berarti dari Bostik juga bersedia memock-up untuk bisa memberikan mungkin proven gitu ya bagi owner atau ke konsultan bahwa ternyata Bostik mempunyai solusi untuk itu. Wah, ini mungkin Pak Timothy bisa ini nih Pak, kapan-kapan undang teman-teman Bostik untuk bisa nggak mock up di salah satu proyek main harta. Tentunya sebenarnya mock up itu menurut saya pasti reputable supplier akan melakukan tersebut sebelum mass production. Jadi sebelum bukannya hanya sealant precast ini, tetapi sealant yang tadi juga kita harus melakukan mock up itu untuk mengetahui compatibility antara sealant dan substrate gitu. Betul. Jadi itu harus, mungkin ini di sini kalau saya lihat banyak peserta dari arsitek atau dari berbagai macam stakeholder untuk project, dan jadi kalau saya sarankan sebelum kita mulai di project kita harus melakukan mock up. Dan kalau perlu dikirimkan ke supplier, dalam hal ini Bostik, untuk dilakukan pengetesan. Nah, dan yang mock-up itu harus benar-benar barang yang sama. Jadi kalau memang menggunakan aluminium metal, warnanya, coatingnya semuanya juga harus sama. Itu Pak Bayu. Nah, itu menghindari defect di kemudian hari. Saya pikir Bostik juga pasti memberikan servis untuk melakukan pengetesan ya Pak EJ ya. Iya, betul Pak Timothy. This is correct, dan it is a spot on. Kita harus kalau projectnya it is a big project, what we want to do, selalunya kita harus bikin mock-up karena kita juga we are responsible manufacturer. Jadi kita juga mau tes compatibility material. It is correct. What you have mentioned earlier is so correct. Yeah. So the responsibility is not only selling the product. The product is correct. Sometimes the product is right, but the implementation atau application-nya yang salah gitu. Jadi itu yang Pak EJ sampaikan, reputable manufacturer normally will be involved in the providing the testing. Iya, betul. Oke.
Terima kasih sekali lagi Pak EJ, Pak Timothy. Maaf saya masuk di sela-sela diskusi Bapak berdua gitu. Dan mungkin okay, nanti Pak. It's good. Mungkin setelah ini kemungkinan nih mungkin di sini juga ada Pak Dwi, ada Bu Putri dan juga ada Bu Inka. Kemungkinan mungkin akan ada teman-teman partisipan yang juga akan menanyakan hal tersebut nih. Bagaimana sih request-nya seperti apa? Nanti teman-teman bisa langsung tanyakan ya di sini gitu. Dan untuk teman-teman yang sudah menanyakan di kolom chat, terima kasih dan kita akan bacakan setelah diskusi Pak Timothy dan Pak EJ selesai seperti itu. Oke, silakan Pak EJ dilanjutkan. Ya, oke. Dwi, slide yang seterusnya. Oke, kenapa kita harus address bubbling ya, yang sealant? Ya, ini seperti yang tadi kita sudah diskusi dengan Mas Bayu. A lot of work is required for resealing. Jadi kita harus get it right the first time. Jadi kalau kita yang seperti sudah suggested juga dengan Pak Timothy, best to do a mock-up dan kita bisa lihat apa compatibility produk sama barangan yang kita akan pakai bila kita design the building facade. Ya. Next slide, Dwi. Makasih. Mungkin sebelum sini saya boleh tanya Pak EJ, yang mungkin salah satu yang paling penting untuk aluminium panel dan precast adalah movement capability. Tadi di sini Bapak, kalau yang di sini Bapak bilang 150% ya Pak ya? Yang teknologi P590 kita sudah dapat sertifikasi ASTM dengan C100/50. Jadi itu artinya barangan building materialnya bisa ekspansi 100% dan expansion contraction-nya 50% gitu. Jadi mungkin teman kalau boleh saya jabarkan, kalau nutnya itu 10 mili, dia bisa melebar sampai 20 mili karena 100%, dan shrinkage sampai 5 mili ya Pak ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau yang metal tadi 50% ya Pak ya. Iya, yang metal tadi 50%. Nah, itu mungkin salah satu yang penting karena di Indonesia ini kan thermal expansion-nya cukup besar karena kita negara tropis. Terus di samping itu juga fasad itu harus mampu menahan pergerakan gedung karena gempa, sehingga misalnya either precast or metal panel, aluminium panel itu normal the expansion antara joint itu there will be kalau misalnya kita desain 10 mili, not necessary 10 mili all the time, right? Could be sometimes mengecil, sometimes membesar dan kalau kita joint movement capability itu kecil, dia sealantnya akan mudah sekali crack gitu ya Pak EJ ya. Iya. Jadi normally as a consultant kita recommend atau strongly recommend at least the movement capability ini at least 50%. 50%. Jadi the earlier sealant yang metal itu 50%, yang kedua tadi 150 ya Pak ya. Iya. Oke, ya noted Pak. Ya kan. Dwi, maybe you want to explain juga yang daripada ekspansi, slide expansion and contraction, Dwi. Jadi kita bisa share dengan tim. Yang ini ya, Aji. Ya, bisa. Ya, ini seperti yang tadi Pak Timothy sampaikan. Ketika di musim hujan gitu biasanya terjadi penyusutan di substrate-nya sehingga sealantnya akan tertarik. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Timothy, ketika dia memiliki lebar gap-nya itu 10 mili, maka dia harus mampu tertarik sampai dengan menjadi 20 mili atau 100% dari lebar gap awalnya. Sebaliknya ketika di musim panas, ketika substrate-nya memuai, dia akan mendorong sealant. Nah sealant yang tadi 10 mili karena kelas 100/50 tuh jadi konstruksinya di 50%, dari 10 mili dia harus bisa menjadi 5 mili. Begitu aja. Ya, makasih. Dan juga ini udah dites juga ya Pak EJ ya. Ini sudah dites dan juga kita harus lihat di next slide movement capability of various material ya.
Ini classification of movement joint. Yang lagi satunya, I think this is the only one. oh, yang oke. Oke, Dwi. Oke, kita kembali ke presentasi yang tadi ya. Ya, presentasi. Terima kasih. So, kenapa P590 ini non-bubbling PU? Seperti saya sudah explain, teknologi sealant juga we have to always innovate dan we always have to improve. Dan in the past, kalau mereka nggak adanya sealant, mereka pakai seperti mortar. Sekarang kita adanya sealant. Dan in the past, people like to use polysulfide. Dan after a few years later, they come out with polyurethane. And now, even polyurethane, it has evolved to become much more newer generation of polyurethane. And this is what we are talking about. New generation of polyurethane yang kita pakai latent hardener. Jadi apa artinya latent hardener? Itu isocyanide-nya sudah di dalam chemistry raw material. Jadi nggak ada bubbling effect-nya nanti, ya. Next slide, Dwi. Terima kasih. Dan juga certification-nya untuk P590, ASTM C920. Kita juga ada C1248 for non-staining. Barangan ini khas untuk fasad, ya, dan very low emission, ya. Jadi ini barangan juga yang green. Jadi kalau ada arsitek yang mau desain dan mau ikut LEED atau ya LEED emission, ya, or green building certification, this is one of the product that you can actually use, ya, for your to look into the design consideration, ya. Jadi ini termasuk material sustainable material ya Pak ya, yang digencar-gencarkan oleh sekarang khususnya di Europe ya Pak ya. Yes, correct. So a lot of the buildings in Europe now, they have classification of low carbon footprint, low emission, and greener building. So this is one of the product that has achieved this AMICODE EC1 and have been approved by some of the LEED certification. Wow, karena itu cukup penting ya Pak Timothy ya sekarang ya, karena mungkin di Indonesia sudah ada beberapa owner atau developer tuh sudah mulai mempertanyakan sertifikat itu Pak Eji. Jadi bagaimana brand ini atau produk ini mempunyai green certificate yang menandakan mungkin low VOC dan sebagainya, hal-hal yang bisa mengakibatkan lingkungan di sekitarnya itu jadi kurang bagus gitu. Nah ini ini bisa sangat referensikan ke owner gitu ya PJ ya. Iya betul. Ya. Apalagi untuk gedung-gedung yang sertifikat green, kalau Bapak ada beberapa gedung di Indonesia yang ambil LEED certificate dan mereka sangat rekomend untuk menggunakan sustainable material actually. Oke. Wow, menarik. Ya, silakan PJ. Ya. Dan seterusnya, dan juga yang terakhir, aplikasi buat glass application, ya. Jadi di sini kita the best product is still silicon. Jadi kita nggak bisa kemana-mana karena silicon has got the best UV resistant, dan silicon juga consider the best weather sealant. Jadi di Bostik kita ada dua barangan di sini yang khas untuk glass. Yang pertama S548 dan yang kedua seterusnya barangan S736.
apa beda dua barangan ini? Yang 536 itu kita masuk ke entry level kalau mereka yang nggak perlu sertifikasi, dan yang mereka yang maunya sertifikasi dalam specification, what we will always recommend is the S736. Ya. So dari sini ada question yang lain? Mungkin saya mau nanggepin atau nambahin the main reason silicon is material yang paling tepat untuk kaca, karena kaca sendiri itu material basicnya adalah silikon. Jadi from pasir silika. Jadi compatibility-nya sangat tidak masalah. Nah itu jadi kenapa tadi Pak EJ highlight bahwa the most suitable material for the glazing di kaca adalah silikon, karena kacanya juga silikon. Iya betul. Ini warna-warna yang Bapak miliki ya Pak ya? Ini barangan portfolio baru kita daripada yang kita akan launch tahun depan. Cuma hari ini saya presentasi 3 barangan, tapi khas untuk pusat application. Ya, kalau boleh sedikit ini AJ mungkin dijelaskan Pak Topiti. Dari sini sebenarnya Bostik mencoba untuk memudahkan customer ya untuk mengenali produknya. Jadi kita berikan kode Pak di depannya, yang huruf itu ada P, A, S, H. Itu P itu adalah untuk poliuretan. Jadi semua sealant ataupun foam yang berbahan poliuretan itu akan diberikan huruf P di depannya. Kemudian A itu untuk akrilik, S itu untuk silikon, H untuk hybrid, dan N itu ada untuk neopren. Kemudian di sebelahnya huruf itu ada angka. Kita start dari 3, 5, 7, 9. Jadi kita punya produk quality itu good, better, best, dan spesial. Jadi untuk entry level di good product itu kita pakai kode angka 3. Di atasnya kemudian ada angka 5 untuk yang bestnya. Untuk betternya ya, untuk best produknya kita pakai angka 7 dan special product di angka 9. Oh. Jadi mudah diingat ya Pak ya? Iya Pak, tujuannya seperti itu. Ini yang menarik dari tampilan ini Pak Dwi, Pak EJ, ini yang saya tertarik yang Bostik Expand Foam ini Pak. Jadi itu penggunaannya seperti kayak istilahnya Tatilox atau foam gitu ya Pak. Dia akan mengeluarkan sendiri gitu Pak. Ya, dia kayak yang Bostik dari Villa Gap sampai dengan No More Nail itu kan kita mesti ada gun filmnya tuh ya Pak Dwi ya. Betul. Kalau ini kayak Pak Bayu mungkin jenggotan merewokan gitu ya, kalau mau saving itu ada foam. Nah ini seperti itu foamnya, tapi ini untuk mengisi celah. Jadi seandainya contoh sederhananya gini, kalau misalnya di rumah kita pasang AC, terus kemudian kita bobok dinding untuk jalur AC itu, biasanya kan kemudian kita buat adukan dari semen untuk tutup ya. Nah, ini nggak perlu repot lagi, kita tinggal pakai Expanda Foam ini untuk mengisi lubangnya. Diisi tidak perlu sampai penuh, nanti dia akan mengembang. Oh, dia konsep sendiri gitu ya Pak ya? Ya, setelah selesai mengembang, kita tinggal potong eksesnya, kemudian kita sanding dan kita cat lagi. Tapi mohon maaf ini jadi keluar dari jalur ini nih ya. Nggak apa-apa Pak Dwi, maaf. Itu menarik Pak Dwi. Nggak apa-apa Pak Dwi, karena sebenarnya ini juga ada pertanyaan juga dari Pak Denny Setiawan yang sama, yang relate tadi. Kira-kira berapa jarak minimal Pak yang bisa diisi atau di celah yang bisa diisi oleh Bostik Pak? Oke. Jadi Pak Aji saya jawab ya. Iya bisa. Ya. Jadi kita tadi ada H725 dan P590, masing-masing memiliki kemampuan untuk mengisi celah yang berbeda. Karena tadi kita juga bisa melihat kelas movement capability-nya juga berbeda. Untuk H725
dia bisa digunakan untuk mengisi celah minimum 5 mili dan maksimum 50 mili atau 5 cm. Sedangkan P590 minimumnya sama 5 mili, maksimumnya bisa sampai dengan 80 mili atau 8 cm. Itu khususnya. Lebih besar ya? Ya, Pak, karena memang yang P590 memiliki elastisitas yang lebih tinggi, elongation break-nya dia sampai dengan 1000%. Jadi memang lebih elastis dibandingkan dengan H725. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Dwi. Nah, kamu lagi lanjut. Silakan dilanjutkan Pak EJ. Oke, dan seterusnya Dwi kita ada. Dan juga ini aplikasi daripada Bostik. Jadi kalau ada masa download aplikasi ini buat Android atau buat iPhone, seharusnya iPhone iOS sekarang, Android yang sekarang masih ada isu, kita akan we will correct some issue that we are having with Android. But for iOS nggak ada masalah, bisa download app-nya ini dan terus bisa lihat barangan Bostik yang kita akan bawa masuk nanti tahun 2022, dan di situ ada semua teknologi. But as what I mentioned, more importantly, di Bostik Indonesia, we are providing a solution. So if you have any queries, please feel free to drop your email to our website, or visit our website, or drop an email to our inquiry line, and we will try to help you with your queries. Jadi Bostik udah goes digital ya Pak ya? Iya. Ya, tidak hanya provide material, tetapi juga provide the solution ya Pak ya, Pak EJ. Yes, that's correct. So we do also a bit of consultation. We'll help the client and see what are the problems that the client having. Then that's where we try to come up with the proper solution for the customers. Okay. Wah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, Bostik sudah mempunyai satu aplikasi ya Pak EJ yang bisa mempermudah para profesional gitu, seperti konsultan, arsitek, atau mungkin owner gitu, untuk bisa mengetahui produk dari Bostik mana yang memang cocok untuk sebuah proyek yang sedang dikerjakan. Kurang lebih seperti itu Pak EJ ya? Betul. Wow, menarik sekali. Ya. Jadi ini kita saat ini berarti baru bisa hanya untuk pengguna iOS, betul ya Pak ya? Ya, untuk iOS nggak ada masalah. Untuk Android masih ada some teething problems. Hopefully we can get this resolved in the next few days or next week or so. Well, hopefully Pak. Kita tunggu nih Pak yang versi Android, karena sebenarnya udah ada Pak Bayu. Udah ada untuk ada, Android dan untuk iOS, tapi memang di update yang terakhir ada sedikit, mungkin ada bugs ya di Android-nya, jadi kita masih belum bisa, masih ada force close-nya. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan ini sedang dikerjakan oleh developer untuk perbaikannya. Jadi semoga beberapa waktu ke depan untuk yang Android juga bisa digunakan sama baiknya dengan yang iOS. Oke, wah menarik. Kita tunggu Pak Dwi, Pak EJ, dan mungkin ini saya juga pertanyaan ini juga yang biasanya sering ditanyakan oleh partisipan Pak EJ dan Pak Dwi gitu kan. Karena kebetulan Pak Timothy dan Pak EJ masih dalam ruang lingkup satu area ya. Dari Pak Timothy juga FYI teman-teman, ini beliau live dari Singapura ya Pak Timothy. Thank you Pak. Dan Pak EJ juga ini di Singapura ya Pak. Iya betul. Nah, berarti di Singapura itu kan mungkin untuk bisa mendapatkan material-material seperti Bostik gitu kan, itu mungkin cukup mudah didapatkan. Nah, di Indonesia ini kan areanya cukup luas Pak EJ dan Pak Dwi gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman partisipan di sini yang memang membutuhkan tapi areanya di luar Pulau Jawa atau mungkin di area Indonesia Timur, apakah mereka bisa mendapatkan juga varian produk dari Bostik Pak gitu? Ya silakan Pak EJ, Pak Dwi. Bisa Pak, kita bisa support gitu ya. Jadi seperti yang tadi Pak Ajay sampaikan, kita
bantu klien kita dari sisi pemilihan produk juga. Kemudian nanti kita bisa arahkan dari mana customer kita bisa melakukan pembelian yang terdekat dengan lokasinya. Wah, berarti sebetulnya distributor sudah cukup luas ya Pak Dwi ya? Kita masih dalam proses pengembangan Pak, ya doakan saja mungkin bisa kita bisa lebih expand lagi ya di tahun-tahun mendatang. Amin, amin. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail, Bostik sudah ada di dalam halaman katalog Pro, dan di situ juga sudah ada kontak dari Pak Dwi. Itu Pak Dwi sudah siap untuk menerima require dari teman-teman partisipan ya Pak Dwi ya. Siap, insya Allah. Oke. Ya, kita senang diskusi ya Pak. Silakan Pak EJ, Pak Dwi dilanjutkan. Ya. Sepertinya ini sudah slide terakhir kita, Pak Bayu. Sudah. Oke, baik. Mungkin terima kasih Pak Dwi dan Pak EJ atas pemaparannya. Nah, ini kita akan masuk ke sesi, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat nih dari partisipan dan audiens hari ini. Nah, sebelum kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan, mungkin Pak Timothy ada yang ingin disampaikan atau ada yang masih curious gitu Pak, penasaran yang ingin ditanyakan ke Bostik Pak? Mungkin pertanyaannya yang sedikit tadi yang Pak EJ belum jelaskan, yang untuk precast itu the sealant is a paintable sealant ya Pak ya. Jadi nanti kalau precastnya dicat, nanti sealantnya juga bisa dicat bersamaan dengan sealant kan ya Pak? Ya betul. Nah, jadi nanti warnanya bisa blend in between the sealant itself and the precast atau GFRC ya Pak ya? Betul. So untuk yang khas untuk precast dan khas untuk aluminium juga, kalau aluminium ada kebanyakan mereka juga suka pakai protective coating ya. Oke. Jadi kalau protective coating itu juga paintable dan sealant H725 itu juga paintable barangannya itu. Ya. Mungkin pertanyaan yang kedua yang saya mau tanyakan, Bapak memberikan warranty sampai berapa tahun? Kita most of our project kita sudah ada warantinya untuk 5 tahun, dan tapi yang khas untuk silikon kita bisa beri waranti khas sampai 10 tahun. Yang untuk di silikon kaca ya Pak ya? Iya, yang di silikon kaca. Oke. Ya mungkin nanti di kemudian hari kita harapkan yang produk lain juga bisa memberikan sampai 10 tahun mungkin ya Pak ya? Iya, yang T5 H725 itu sudah bisa 10 tahun juga. 10 tahun ya. Oh, yang 725 yang di metal ya Pak ya? Yang itu ya, karena kita sudah dapat brands, dan brands sudah beri the UV protection up to 11 years in terms of the usage of the sealant. Jadi itu barangan itu kita sesuai cocok untuk 10 tahun juga. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Pak Derajat Ayung dari PT Lestari Mahadipya. Beliau bertanya, untuk sambungan talang zinc, untuk sambungan talang zinc alum sekitar corong, apakah bisa menggunakan produk P725 yang untuk metal atau memakai produk lainnya dari Bostik? Mungkin H725. Baik, silakan EJ. Iya, untuk zinc di H725 juga memang cocok karena H725 ada dua fungsinya juga ya. Seperti dia juga ada sedikit barangan itu ada sedikit adhesion, jadi bisa juga can be used as a bonding, a bit of bonding ya. Selain daripada buat sealant as a facade sealant, it can be it has a bit of a bonding strength di H725. Baik. Mungkin terima kasih Pak EJ. Mungkin Pak Derajat ada yang mau ditambahkan? Silakan mengaktifkan audio videonya Pak Derajat. Memang seringkali ya untuk sambungan-sambungan talang tuh terutama di sekitar corong ya yang jadi sering masalah. Karena saya juga sering pakai selain Bostik nih ininya sealant. Tuh banyak sering lupas.
Makanya saya pengen coba apakah cocok ini untuk area-area sekitar Talang, terutama di sambungan sekitar Corong itu, Pak. Mudah-mudahan sih bisa nih, nanti saya coba deh. Iya. Wah, terima kasih Pak Derajat, langsung mau dicoba di proyek ya Pak. Aja mungkin menambahkan. Ya. Mungkin Silakan, kalau Pak. untuk bisa. ya, kalau tadi pertanyaan Bapak untuk di talang metal gitu ya Pak ya. Sebenarnya untuk yang itu kita punya lagi produk yang memang lebih spesifik karena memang di luar tema ini, jadi kita memang tidak tampilkan. Kita ada berbasis silikon juga Pak, S551 silent gutter. Jadi untuk Bapak tadi mestinya ada kebocoran dari talang itu bisa digunakan silikon kita yang S551 untuk silennya Pak. Itu mungkin lebih cocok dibandingkan dengan yang H725. Oke Pak. Baik. Terima kasih infonya ya Pak. Terima kasih kembali Pak Derajat. Baik, terima kasih Pak Derajat. Dan Pak Haji, beliau bertanya, bagaimana dengan aplikatornya Pak? Apakah harus aplikator khusus yang direkomendasi atau aplikator umum saja yang dengan pengawasan secara langsung? Karena menyangkut garansi dan lokasi kami yang di Surabaya, banyak klien kami tidak mau memakai ACP gara-gara banyak silennya yang luntur dan mereka tidak bisa maintenance. Silakan Pak EJ atau Pak Dwi. Oke, ya EJ, saya jawab ya. Ya. Kita tidak di Bostik, kita tidak punya aplikator khusus gitu ya, kita tidak punya divisi aplikator. Namun kita memberikan edukasi kepada para aplikator. Jadi kita punya juga program gitu ya untuk training aplikator, bagaimana cara mengaplikasikan silent apa yang bisa digunakan untuk area apa itu kita secara reguler kita berikan training kepada aplikator. Jadi seandainya Bapak mungkin di Surabaya kita juga punya sales representatif, nanti mungkin bisa diskusi dengan beliau apabila memang ingin ada pelatihan gitu ya Pak, training product knowledge dan product application dengan aplikatornya. Itu sih Pak yang bisa kita bantu Pak. Also, this is something to highlight. Nanti dalam di tahun 2022, Bostik juga akan ada Bostik Academy. Dan di situ kita akan ada sharing session with anyone who is interested to know all the various technology, various application, dan juga bagaimana cara betul yang barangan itu harus di-apply, the real proper application method later on. So in 2022, look out for it. We will launch the Bostik Academy Indonesia. Wah, berarti rekan-rekan di sini yang ingin mengetahui lebih detail lagi bisa mengikuti Bostik Academy ya, berarti ya PEJ ya. Iya betul. Baik. Dan di sini Pak Haji sudah menyalakan audio, di videonya mungkin Pak Haji ada yang mau ditanyakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini yang saya cari-cari sebenarnya. Karena memang kami harus merekomendasikan kepada klien bahwa ya mohon maaf ya, mungkin kalau pada jalan-jalan di Surabaya banyak bangunan-bangunan megah itu yang silennya luntur semua sehingga aduh sayang sekali gitu. Dan kami dari klien kami waktu itu Unair memang diminta bener yang heavy duty ya Mas, heavy duty ya. Waduh, saya juga bingung karena semua tergantung dengan budget kontraktor kan waktu itu, karena memang perencana kebetulan tidak memberi spek itu. Nah, baik, this is what I'm looking for ya. Jadi selama ini memang saya mencari ini yang heavy duty seperti apa sih. Oke, kita akan bisa masukkan nanti ke dalam spesifikasi teknis kami. Terima kasih. Cuman mungkin kalau akan lebih baik, kalau untuk harga saya bisa lihat di Katalog Pro. Oke, spesifikasi teknis saya bisa lihat di Katalog Pro. Cuman kalau memang memungkinkan, tadi Pak Dwi-nya bilang di Surabaya sudah ada sales representatif, boleh dong ke kantor kami, mungkin kami butuh apa ya? Ya jelas kami butuh lebih detail ya Pak ya. Ya betul pasti, dan kami butuh ilmu yang lebih dong. Ya kita konsultan jangan sampai ke klien hanya janji surga kan, HP doang ini. Jadi saya terima kasih banyak. Ini yang memang saya tunggu-tunggu kami selaku perencana. Jadi
seperti yang saya tulis tadi itu kemarin di Universitas Negeri Malang, rektornya sampai nggak mau pakai ACP, jangan pakai ACP. Waduh, kenapa Pak? Maintenance-nya nggak ada soalnya di sini belum bisa. Ya terpaksa kita nggak pakai ACP. Jadi bangunan kami semua pakai ya material yang non ACP sih. Jadi ya terima kasih. Saya tunggu mungkin bisa diberi konteks saya ada di situ. Bisa tolong mungkin ada mungkin sales representatifnya Pak Dwi. Jadi kita bisa berhubungan lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Kata Dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aji. Setelah Bapak Ibu masuk ke dalam katalog Pro, di sini Bapak Ibu akan menemukan yaitu ada kolom brand news sebagai landing page-nya katalog Pro. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi dari produk-produk yang sudah ada di dalam katalog Pro. Untuk produknya, jadi Bapak Ibu ketika ada kebutuhan produk, di sini Bapak Ibu tinggal klik. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan informasi dari produk Bostip. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian di sini tinggal klik Bostip. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari halaman Bostip, dari nomor handphonenya, nomor telepon kantor, kemudian supportnya seperti di sini yang sudah hadir Pak Dwi Ananda. Jadi ketika Bapak Ibu ada kebutuhan Bostip, tidak perlu khawatir dioper-oper oleh operator. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi beliau secara personal seperti itu. GoPro with Katalog Pro. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan, khususnya kepada rekan-rekan dari Bostip, Pak EJ, Pak Dwi, Bu Itika, Bu Putri, dan juga terima kasih kepada Pak Timothy yang sudah membantu rekan-rekan untuk mengulas produk hari ini. Sampai jumpa kembali di acara Product of the Week berikutnya. Tetap sehat terus, tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.